Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Amanda akan mempresentasikan tentang kolerasi, regresi, dan chi-square. Yang pertama, kita share screen dulu ya. Nah, di sini yang pertama, saya akan mengerjakan kolerasi dan regresi. Kolerasi, regresi, yaitu mencari hubungan antara variabel X dan Y. Dan di sini saya mempunyai data konsentrasi dan absorban. Konsentrasi sebagai variabel bebas atau X, dan absorban sebagai variabel terikatnya yaitu Y. Variabel bebas atau X adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau Y. Setelah diketahui datanya, kita tinggal blok data, masuk ke insert, pilih chart scatters. Nah, setelah ada grafiknya, supaya kita bisa mengetahui persamaan linearnya, kita masuk ke quick layout, pilih yang nomor 9. Nah, sekarang sudah muncul persamaan linearnya. Setelah diketahui grafik dan persamaan linearnya, kita tulis dulu persamaan linearnya. Y sama dengan 0,08 X dikurang 0,1451. Setelah diketahui persamaan linear, kita mencari slope atau yang bisa dilambangkan dengan dx. Dx di sini yaitu 0,008 dan kita mencari intercept atau bisa dilambangkan dengan A yaitu minus 0,1451. Setelah itu, kita mencari kolerasi atau R pangkat 2 yang sudah terdapat di grafik ini. Tinggal dimasukkan ke sini, yaitu 0,9556. Nah, setelah mencari kolerasi R atau R pangkat 2, sekarang kita harus mencari koefisien kolerasi atau yang bisa dilambangkan dengan R. Cara mencari koefisien kolerasi atau R yaitu cara mencarinya adalah dari nilai akar korelasi atau R pangkat 2. Akar dari nilai korelasi yaitu bisa diketahui dengan menuliskan rumus sama dengan SQRT buka kurung, klik yang kolerasi, enter. Nah, koefisien kolerasi ini sebagai R hitung, sedangkan untuk membandingkannya kita harus mencari R tabel. Cara mencari R tabel yaitu jumlah data N sama dengan N dikurang 2. Yaitu jumlah datanya ada 8 dikurang 2 sama dengan 6. Setelah diketahui N-nya, selanjutnya kita mencari di tabel. Lihat di tabel. Bisa dilihat. Nah, di sini dengan tingkat kepercayaan 95% dengan jumlah N-nya 6 yaitu 0,707. Tinggal dipindahkan ke sini 0,707. Nah, setelah diketahui R hitung dan R tabel, kita selanjutnya bisa menarik kesimpulan atau hipotesisnya. Hipotesis di kolerasi regresi yaitu ada 2. Ada yang pertama,
H0 H0 diterima dan H1 ditolak jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Dan yang kedua, H0 diterima dan H1 ditolak. H1 diterima dan H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Maka terdapat mohon maaf, yang ini salah ya. Yang harus ditambahkan dengan maka tidak kolerasi signifikan. Dan yang kedua, R hitung lebih besar dari R tabel, maka kolerasi signifikan. Dan bisa dilihat dari data yang di atas, R hitung lebih besar dari R tabel. Maka kita menarik kesimpulannya atau hipotesisnya yang kedua, yaitu H1 diterima dan H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka kolerasi signifikan. Sekian dari korelasi regresi, selanjutnya ke chi-square. Chi-square adalah mencari hubungan, tapi bisa lebih dari 2 variabel. Chi-square memiliki 2 metode. Yang pertama, ada metode ABCD, dan yang kedua ada metode goodness of fit. Karena di sini ada 3 kolom dan 3 baris, maka menggunakan metode goodness of fit. Tujuannya mencari hubungan antara lokasi dan jenis penyakit hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Sekarang kita input data observasi. Data observasi terserah kita akan menyusunnya ke samping atau ke bawah. Dan saya memilih untuk ke bawah, yaitu ada 50, 50, 100, 60, 50, 20, 100, 50, 50.
Setelah di-input data observasi, sekarang kita maju ke ekspektasi. Dan total ini tidak termasuk hasil observasi. Jadi jangan diblok, jangan dimasukkan ke data observasi. Setelah itu kita akan menentukan ekspektasi. Rumus ekspektasi yaitu sama dengan subtotal baris dikali subtotal kolom dibagi dengan green total. Tutup kurung, enter. Nah, di sini saya menandainya dengan warna ini dan subtotal baris, yaitu warna orange, dan green total, yaitu warna hijau. Setelah itu, untuk selanjutnya, untuk data selanjutnya, rumusnya sama, yaitu dengan subtotal baris dikali subtotal kolom dibagi green total. Lanjutkan sampai ke bawah. Buka kurung 70 dikali 30 dibagi green total sama dengan kali subtotal kolom dibagi sama dengan dibagi setelah diketahui ekspektasi, sekarang kita mencari observasi dikurang ekspektasi. Dengan rumus sama dengan observasi dikurang ekspektasi. Bentar. Untuk ke bawahnya kita tinggal blok saja. Selanjutnya, observasi dikurang ekspektasi dipangkatkan 2. Sip 6, 2. Selanjutnya tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya, observasi dikurang ekspektasi pangkat 2 dibagi ekspektasi sama dengan buka kurung, klik yang ini,
terus bagi ekspektasi. Tutup kurung, enter. Dan untuk ke bawahnya tinggal di blok saja. Nah, sekarang setelah diketahui semua datanya, kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum blok yang ini, tutup kurung, enter. Nah, jumlah ini adalah sebagai X2 hitung atau chi-square hitung. Setelah diketahui chi-square hitung, sekarang untuk membandingkannya, kita harus mencari X2 tabel. Untuk mencari chi-square tabel atau X2 tabel, yaitu dengan cara jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Yaitu PB derajat bebas sama dengan 3 dikurangi 1, 3 jumlah kolomnya dikurangi 1, dan 3 jumlah baris dikurangi 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dengan alfa 0,05 dan tingkat kepercayaannya 95%. Setelah itu, kita tinggal lihat di modul. Lihat di modul halaman 101 dengan tingkat kepercayaan 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% dan DF-nya 4 di 4 yaitu 9,48. Setelah itu, kita tinggal mencari hipotesisnya, karena di sini X hitung lebih besar dari X tabel, maka hipotesisnya yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Karena nilai X2 hitung lebih besar dari X2 tabel. Sekian presentasi dari saya tentang korelasi dan reaksi dan chi-square. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang lancar dalam tutorialnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.